Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di siang hari ini kita bertemu lagi di pertemuan ke-13 di mata kuliah pengujian software dan sistem. Hari ini kita akan membahas tentang pengujian menggunakan metode McCall. Pengujian ini termasuk pengujian dari sisi sistem ya, yaitu dari sistem yang akan kita pakai. Banyak jurnal penelitian yang menggunakan metode ini. Sebelumnya saya share screen dulu biar lebih besar. Pertama, apa itu metode McCall? McCall itu otomatis nama orang ya, menemukan metode pengujian ini. Pengujian sistem merupakan suatu kegiatan digunakan pada suatu sistem untuk mengetahui kualitas perangkat lunak pada sistem tersebut. Jadi metode McCall ini salah satu metode pengujian yang digunakan untuk mengukur kualitas perangkat lunak. Tujuan dilakukan pengujian sistem yaitu untuk mengetahui kemampuan perangkat lunak dan mengevaluasi kesalahan atau error pada perangkat lunak. Selain itu, pengujian sistem dilakukan untuk menjamin kualitas yang mempengaruhi performa kinerja sistem. Untuk hari ini nanti ada tugas ya. Tugasnya kalian mengimplementasikan metode pengujian McCall. Kalian nanti cari contoh jurnal, terus kalian jelaskan cara perhitungannya menggunakan Excel nanti. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu metode McCall. Nah, teori kualitas McCall merupakan model pengujian yang tertua, dikembangkan pada tahun 1976. Model ini pertama kali digunakan untuk sebuah implementasi proyek besar dalam US Air Force. Model ini bertujuan untuk menjembatani jarak antara user dan developer. Yang melatar belakangi model ini adalah karena kurang jelasnya kebutuhan yang ditetapkan untuk mencakup aspek penting dalam fungsional sebuah software atau perangkat lunak, dan itu menjadi penyebab dari buruknya performa suatu software. Jadi hampir semua tujuan dari pelaksanaan atau kita melakukan pengujian adalah untuk mengetahui apakah software kita itu layak atau enggak. Tujuannya memang itu, tapi kita bisa memilih salah satu pengujian yang sesuai dengan studi kasus kita. Dalam membuat software yang memiliki performa baik, maka pada saat inisiasi harus menggali kebutuhan dari pengguna secara tepat. McCall dan kawan-kawan pada tahun 1977 telah mengusulkan suatu penggolongan faktor-faktor atau kriteria yang mempengaruhi kualitas software. Jadi dalam metode ini nanti akan dibagi beberapa faktor. Dari pengujiannya itu nanti ada beberapa faktor. Metode McCall merupakan salah satu metode menjelaskan software quality factor atau kualitas perangkat lunak. Metode ini memiliki 3 perspektif utama, 3 bagian utama, yaitu product operation, sifat-sifat operasional dari software, product revision, kemampuan software dalam menjalani perubahan, dan product transition, daya adaptasi software terhadap lingkungan baru. Nah, product operation meliputi beberapa faktor, yaitu correctness, reliability, usability, integrity, dan usability. Nah, kebanyakan kalau kalian cari jurnal yang menggunakan pengujian menggunakan metode McCall, biasanya yang paling sering dipakai adalah bagaimana mencari kualitas software dari sisi correctness, reliability, usability, integrity, dan usability. Nah, usability-nya ada 2. Jadi correctness, reliability, usability, dan integrity. Tapi ada juga beberapa orang yang kalau kalian cari jurnal menggunakan metode, ada yang hanya menggunakan correctness sama reliability, ada yang menggunakan correctness sama usability. Jadi ada yang pakai langsung 5-nya, ada yang pakai 2 atau 3 untuk menguji perangkat lunak. Jadi ini gambaran sistemnya yang diajukan oleh McCall. Kalau dalam gambarannya ada segitiga seperti ini, ada product revision, product transition, di bawahnya adalah product operation, yang diisinya adalah correctness, reliability, usability, integrity, dan efisiensi. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kebenaran ya, reliability kebenaran, correctness itu kebenarannya, reliability itu keandalannya, usability penggunaannya, integrity integritasnya, efisiensi sama ya efisiensi. Jadi kalau terjemahannya jadi ada operasi produk,
perbaikan produk, transisi produk. Ini kebanyakan pengujian perangkat lunak nanti menggunakan 5 metode yang di bawah ini, correctness, reliability, usability, integrity, dan efisiensi. Nanti saya kasih contoh dan cara perhitungan rumusnya, implementasinya. Intinya ini sama dengan kebanyakan metode pengujian, yaitu menggunakan kuesioner ya. Nanti kuesionernya nanti dibagi dari beberapa faktor ya, correctness, reliability, usability, integrity, dan efisiensi. Tiap-tiap faktor ini dikembangkan menjadi beberapa pertanyaan. Untuk correctness itu berapa pertanyaan, reliability berapa pertanyaan, seperti itu. Penjelasan mengenai faktor-faktor kualitas menurut Michael sebagai berikut. Jadi ini penjelasannya untuk kalian jabarkan dalam sebuah pertanyaan gitu ya. Kayak usability testing kemarin kan dibuat sebuah pertanyaan atau sebuah skenario sama. Ini juga masing-masing faktor ini dibuat sebuah pertanyaan. Untuk penjelasannya adalah untuk kebenaran atau correctness yang pertama, bagaimana program akan memberikan hasil sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya dan memenuhi sasaran pelanggan. Atau yang kedua, keandalan, reliability, bagaimana suatu program diharapkan dapat melakukan fungsi-fungsi tertentu sesuai dengan tingkat ketelitian yang diinginkan. Terus ada efisiensi, jumlah sumber daya yaitu jumlah sumber daya, komputasi, dan kode yang diperlukan program untuk mampu melaksanakan fungsinya secara baik dan benar. Ada integrity, bagaimana akses ke perangkat lunak atau ke data orang-orang yang tidak terotorisasi dapat dikendalikan. Yang lain penggunaan, usability, atau terus ada kemampuan untuk dipelihara, maintainability, ada flexibility, dan testability. Tapi kebanyakan hanya 5 faktor yang paling sering dipakai untuk pengujian perangkat lunak, yaitu correctness, reliability, efisiensi, dan integrity. Integrity dan usability ya, 5. Kalian bisa baca sendiri nanti. Ini yang lain juga ada portability, penggunaan ulang, reusability, dan interoperabilitas atau interoperability, yaitu usaha yang diperlukan untuk menggantikan bagian suatu sistem dengan bagian sistem yang lainnya. Dari metode Michael nanti outputnya adalah persentase ya. Ada yang 60%, 70%, 80%. Output akhirnya itu persentase dari 0 sampai 100%. Nah itu kita menggunakan skala, bisa pakai skala yang contoh seperti ini, jadi di antara 80 sampai 100 itu sangat baik. Kalau hasil akhirnya antara 81 sampai 100 baik, 60 sampai 80 itu baik, 40 sampai 60 itu cukup baik, 21 sampai 40 tidak baik. Kalau di bawah 20% berarti program sangat tidak baik atau performanya buruk ya. Kualitasnya juga. Ini untuk rank atau skala hasil akhir pengukuran menggunakan metode Michael, bisa memakai persentase seperti ini. Nah, rumus perhitungannya itu seperti ini. FA, faktor software quality-nya. Jadi ada nanti faktor software quality-nya itu ada correctness, reliability, usability. Itu FA, nanti bisa F1, F2, F3. Dalam FA itu ada bobot, W1, bobot yang bergantung pada produk dan kepentingan. Nah, C1 metrik yang mempengaruhi faktor software quality. Jadi FA itu dihitung dari W1 dikali C1, W2 dikali C2, W3 dikali C3, dan seterusnya. Nanti saya kasih contohnya biar maksud ngerti dari tujuan dari rumus ini ya, rumus perhitungan ini. Langkah-langkah dalam melakukan pengujian perangkat lunak itu seperti berikut. Penilaian menggunakan Michael terdiri dari beberapa tahap, yaitu menentukan kriteria yang digunakan untuk mengukur suatu faktor. Yang pertama kita tentukan dulu bobot atau menentukan kriteria. Kriterianya itu tadi ya, correctness, usability, dan menentukan. Yang kedua menentukan bobotnya dari setiap kriteria. Bisa pakai contoh seperti ini. Ini saya ambil dari jurnal. Kalau bobotnya 0,1 sangat tidak penting, 0,2 tidak penting, 0,3 penting, 0,4 sangat penting. Boleh pakai seperti ini atau boleh menggunakan yang lain. Yang keempat, menentukan skala nilai kriteria, di mana skala penilaian
penilaian yang digunakan antara 1 sampai 5. Beberapa penelitian ada yang menggunakan 1 sampai 5, ada yang menggunakan 1 sampai 10 ya. Itu tergantung dari peneliti itu mau pakai yang mana. Ini untuk skala nilai kriteria. Langkah selanjutnya memasukkan nilai pada tiap kriteria hasil penilaian responden. Langkah selanjutnya nanti tadi dikasihkan ke responden ngisi antara 1 sampai 5, nanti ditotal dibagi, jadi nanti masing-masing faktor atau masing-masing faktor itu mendapatkan rata-ratanya berapa. Setelah itu baru dihitung nilai total faktornya. FA sama dengan W1, C1, W2, C2. FA adalah nilai faktor dari A atau nilai faktor dari faktornya itu kan dari integrity, usability, dan lain-lain. Dan W1 adalah bobot dari kriteria I dan C1 adalah nilai untuk kriteria I. W itu bobotnya dan C itu adalah hasil dari korespondensi, rata-rata korespondensi ke pengguna atau koresponden. Contoh implementasinya biar langsung ke studi kasusnya ya. Nanti tugasnya kalian cari jurnal yang menggunakan jurnal tentang pengukuran kualitas software yang menggunakan metode McCall atau menggunakan yang correctness, usability, dan lain-lain. Terus kalian jelaskan, kalian review, terus implementasi perhitungannya kalian coba lakukan perhitungan di Excel ya untuk pembuktiannya, untuk menunjukkan bahwa kalian ngerti cara ngitungnya. Saya kasih contoh di jurnal ini, linknya ada di bawah. Pengukuran kualitas sistem informasi inventaris aset Universitas Muhammadiyah Bengkulu menggunakan metode McCall. Nah, dari jurnal itu dia menuliskan salah satu metode pengujian adalah pengujian berdasarkan teori kualitas McCall. McCall merupakan metode pengujian perangkat lunak yang memiliki kriteria paling lengkap dan mendalam produk operation dengan 5 faktor kualitas. Jadi di sini dia langsung menggunakan 5 faktor pengujian. Ada beberapa penelitian yang hanya menggunakan 2 atau 3 faktor saja. Di sini dia menggunakan faktor correctness, usability, reliability, integrity, dan efisiensi. Dari 5 faktor ini nanti dihitung, dijumlahkan, nanti akan keluar kualitas perangkat lunak itu berapa persen, persentasenya berapa. Nah, untuk skala pengukuran koresponden, dia menggunakan skala Likert yang paling sering dipakai yaitu sangat setuju itu 5, setuju 4, netral 3, kurang setuju 2, sangat kurang setuju 1. Skala adalah suatu ukuran disusun sedemikian rupa sehingga dapat mengurutkan responden dalam ukuran yang lebih tepat berdasarkan variabel tentu. Skala pengukuran yang paling sering dipakai itu ada skala Likert, namanya skala Likert ya. Skala Likert itu merupakan skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau kelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Dan gejala sosial ini telah ditemukan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut dengan sebagai variabel penelitian. Jadi yang paling sering dipakai untuk korespondensi memang menggunakan skala seperti ini ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, dalam penelitian ini dia menggunakan langkah-langkah yang hampir sama seperti yang saya jelaskan tadi. Menentukan kriteria yang digunakan, menentukan bobot, menentukan skala nilai kriteria, memasukkan nilai pada tiap kriteria, menghitung nilai total, kemudian nilai quality faktor diubah dalam persen. Nah, ini dia langsung menuliskan hasil penelitiannya. Jadi dia mencari nilai 5 faktor ya. Yang pertama faktor correctness. Nah, ini saya jelaskan dalam bentuk Excel. Mana yang ditentukan di awal, mana yang hasil korespondensi. Jadi pertama faktor correctness atau ketepatan. Nah, ini 0,3 itulah bobot yang diberikan oleh peneliti. Jadi bobotnya kan tadi bisa ngambil dari ini ya, 0,1 sangat penting, 0,2 tidak penting, 0,3 penting, 0,4 sangat penting. Jadi faktor correctness ini kita kasih bobot berapa? Apakah dia penting, tidak penting, atau yang lain-lain?
Nah, itu kita kasih bobot. Contohnya ini correctness kita kasih bobot 0,3. Nah, dari correctness ini, dari ketepatan, peneliti membagi menjadi dua faktor, yaitu completeness, kelengkapan dan konsistensi. Tiga ya, completeness, konsistensi, dan traceability atau kelacaknya. Nah, setiap penjelasan dari faktor correctness ini kita jabarkan menjadi sebuah pertanyaan. Completeness atau kelengkapan, aplikasi ini sudah mampu melakukan proses pengolahan data, tampil simpan. Terus ada pertanyaan kedua, fitur-fitur yang terdapat pada sistem inventory ini sudah berfungsi semua. Nah, ini ditanyakan kepada koresponden. Dan masing-masing pertanyaan ini juga diberi bobot. Contohnya ini untuk yang sangat penting 0,4, nggak terlalu penting itu 0,2 gitu ya. Terus ada konsistensi, pertanyaan fitur dalam desain tabel di setiap halaman sama, fitur dengan desain form dan tombol di setiap halaman sama, pengelolaan data di setiap form sama, bahasa yang digunakan sudah konsisten, bentuk dan struktur pelaporan pengolahan semua data sama, traceability atau lacak, pengguna dapat melacak kapan waktu pengolahan barang. Nah, ini ditanyakan kepada responden dengan skala Likert tadi ya, 1 sampai 5. Nah, ini adalah hasil dari responden. Nah, hasil ini hasil rata-rata. Kalau di penelitian ini dia menggunakan 18 responden, terus nanti hasil 18 responden tadi ditotal terus dibagi 18, nanti akan muncul nilai kriteria masing-masing pertanyaan ya. Jadi seperti itu. Ini untuk faktor yang pertama, faktor correctness. Jadi langkah respondensi ini ditanyakan kepada pengguna, jadi aplikasi itu sudah berjalan dengan baik, sudah digunakan dengan pengguna, dan untuk mengukur perangkat lunak itu kita kasihkan pertanyaan ini ke 18 pengguna ya. Kalau di studi kasus ini, nanti rata-ratanya kita taruh di setiap tabel ini. Ini untuk tabel yang pertama, sama tabel selanjutnya juga seperti itu. Ada usability, ada integrity, ada reliability, dan ini reliability-nya ada 2. Ini reliability, lanjutan dari yang ini ya. Dari setiap faktor dibagi menjadi beberapa faktor lagi, tapi sebenarnya boleh juga setiap faktor ini langsung ke beberapa pertanyaan. Itu juga boleh. Atau seperti ini juga boleh. Ini ya, faktor kedua, faktor ketiga, ini faktor keempat. Nah, ini faktor kelima, efisiensi. Faktor bobotnya 0,2, pertanyaannya kemudahan eksekusi, apakah menu layanan fungsi dan datanya sudah sesuai dengan kebutuhan, nilai bobotnya sekian, hasil korespondensinya sekian. Kalau sudah menemukan menampilkan semua perhitungan seperti ini, kita langsung ke perhitungan bobot masing-masing faktor. Cara ngitung bobot masing-masing faktor, ini kategori kelayakan sama seperti yang tadi ya. Perhitungan masing-masing faktor seperti ini. Perhitungan masing-masing faktor kualitas dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan adalah sebagai berikut. Pertama, correctness terdiri dari completeness, konsistensi, dan traceability. Bobot dikalikan dengan rata-rata koresponden, ditambah dengan bobot dikalikan rata-rata koresponden. Jadi completeness kan terdiri dari 2 pertanyaan tadi. Bobotnya 0,4 dikalikan rata-rata, dijumlahkan 3,56, konsistensi 4,54, traceability yaitu 1,8. Ini habis itu kita total untuk menghitung nilai faktor A1 atau faktor correctness dari 356, 454, 1,8 kita jumlahkan, kita bagi 3,
hasilnya 33%, 3,3. Dari hasil itu kita presentasikan, kita bagi 5 karena nilainya kan 1 sampai 5. Nilai Likert-nya jadi 33 kali 5 bagi 5 kali 100 jadinya 66%. Jadi untuk correctness hasil akhirnya adalah 60%. Sama seperti yang ini, untuk ngitung faktor selanjutnya juga sama. Untuk menghitung faktor selanjutnya yaitu usability, itu ada komunikatif, operability, training. Pertanyaan pertama 0,4 kita kalikan dengan rata-rata hasil korespondensi ditambah dengan pertanyaan kedua dikalikan dengan rata-rata hasil korespondensi dan selanjutnya. Dari situ kita jumlahkan hasilnya 2,9, kita presentasikan, diubah dalam bentuk persentase menggunakan persamaan nilai yang didapat dibagi nilai maksimumnya adalah 5 dikalikan 100. Faktor ketiga juga seperti itu, faktor keempat juga seperti itu. Faktor kelima efisiensi juga seperti itu. Kalau 5 faktor tadi sudah diketahui, nanti untuk hasil faktor terakhir ya kita jumlahkan semua hasil dari nilai faktor itu dikalikan dengan bobot masing-masing faktor. Jadi faktor pertama ini correctness FA1 adalah bobotnya 0,4 dikalikan dengan hasil nilainya ini 3,3 ditambah faktor kedua bobotnya berapa dikalikan dengan hasil akhirnya 2,9 dan seterusnya sampai 5 faktor dibagi dengan 5 dikalikan 100. Nah, akhirnya muncul hasil kualitas software keseluruhan, yaitu di sini contohnya 68,4%. Seperti itu. Ini kesimpulannya, pada faktor kualitas kodeknya hasil pengukuran adalah sebesar 60%, 66%, dan lain-lain. Ini diambil dari hasil tiap-tiap faktor. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Apa masih bingung? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Masih bingung Pak, mungkin nanti aja ditanya. Kalau saya tampilkan dalam bentuk Excel. Bentar saya share dulu. Kalau masih bingung. Saya kasih contoh penelitian yang pernah saya lakukan. Saya buka dulu. Contohnya seperti ini ya. Di sini ada penelitian lain. Ini yang dulu tesis saya. Di sini saya kalau ini lebih simpel karena satu faktor, satu kriteria. Maksudnya nggak ada dibagi faktor lagi. Di sini ada correctness, reliability, integrity, usability, efisiensi. Jadi pertama peneliti menentukan dulu faktor apa saja yang pengen diuji dari aplikasinya atau sistemnya. Contohnya ini saya menguji 5 faktor ini. Kemudian tiap-tiap faktor itu kita bagi menjadi beberapa pertanyaan. Pertanyaan mungkin biar adil ini saya buat satu faktor 3 pertanyaan ya. Correctness itu pertanyaannya ini 1, 2, 3. Reliability itu pertanyaan ini 1, 2, 3. Nah, tiap faktor itu mempunyai bobot, kita tentukan sendiri. Nah, tiap faktor mempunyai kriteria. Kriteria pertama, kriteria kedua, kriteria ketiga. Tiap kriteria juga mempunyai bobot. Jadi satu faktor ada beberapa kriteria. Satu kriteria ini juga punya bobot. Satu faktor ini juga punya bobot. Setelah itu kita lakukan korespondensi ke
pengguna untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, kelengkapan informasi yang diberikan. Itu nanti kalau di sini saya menggunakan kriteria 1 sampai 10, jadi responden itu mengisi 1 sampai 10, apakah ngisi 8, 9 atau 10. Nah, kemudian kita ambil rata-ratanya 8,17 untuk pertanyaan pertama. Dapat dari mana? Saya tampilkan Excel-nya. Contohnya ini. Nanti kalian tugasnya adalah menampilkan Excel-nya dari jurnal yang dipilih ya. Jadi di sini saya biar jelas ini responden, saya tulis di sini responden. Ada 6 responden ya. Responden 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini itu faktor. Faktor yang pertama itu correctness. Ini faktor yang kedua, ini faktor yang ketiga, ini faktor yang keempat, ini faktor yang kelima. Pertama correctness, reliability, sengaja saya tampilkan dalam Excel biar lebih mudah. Terus faktor yang ketiga, integrity. Faktor yang keempat, usability. Jadi tugasnya nanti kalian pilih jurnal, cari jurnal yang penelitian pengukuran sistem menggunakan metode McCall. Kebanyakan jurnal tapi kan tidak menampilkan Excel-nya, hanya langsung output akhirnya. Jadi kalian jurnal yang diambil, kalian jelaskan, terus kalian tampilkan pengukuran manualnya lewat Excel gitu, untuk menunjukkan kalian paham perhitungannya. Yang keempat, efisiensi. Nah, masing-masing faktor itu kan ada 3 pertanyaan tadi. Nah, 3 pertanyaan ini nanti responden pertama, faktor correctness, pertanyaan pertama dia ngisi 8. Pertanyaan kedua, faktor pertama, pertanyaan kedua dia ngisi 8, 9, dan lain-lain. Saya masukkan di sini ya. Setelah semua masukkan di sini, kita total semuanya, total masing-masing kriteria. Jadi ini namanya faktor, yang di dalam itu namanya kriteria. Saya tulis saja di sini. Kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3. Kriteria juga punya bobot ya. Jadi kita menentukan bobot itu 2. Ini kriteria. Ini faktor biar ini faktornya, ini kriteria. Nah, ini jawaban responden. Saya taruh di mana? Metode ini kalian bisa gunakan nanti ketika tugas akhir untuk pengujian perangkat lunak yang kalian buat. Jawaban responden saya kasih panah. Jadi yang di bawah ini jawaban responden ya. Ini respondennya, responden pertama, 2, 3, 4, 5, 6. Contohnya 6 orang. Atau berapa sesuai dengan studi kasus kalian. Ini saya menggunakan skalanya bukan 1 sampai 5. Skalanya adalah 1 sampai 10. Nah, setelah itu masing-masing
kriteria ini kita total, habis itu kita ambil rata-ratanya. Rata-ratanya adalah ini, rata-rata masing kriteria yang kita tampilkan di dalam sebuah tabel, yaitu di tabel ini. Jadi nilai kriteria. Ini rata-rata dari hasil responden. Di presentasi ini juga rata-rata dari nilai kriteria ini rata-rata dari responden. Tapi dia kan nggak menampilkan hasil respondennya masing-masing satu-satu. Dia langsung menampilkan nilai rata-rata masing-masing kriteria ini nilainya sekian. Karena ini 1 sampai 5, jadi rata-ratanya di antara 1 sampai 5. Setelah kita buat tabel seperti ini 817, 8,5, 8, 833 itu rata-rata yang diambil dari Excel yang saya buat tadi ya, yang saya kasih biru-biru ini, 817, 8,5, 8, 833. Nah, masing-masing rata-rata itu kan ada bobot yang di bawah ini adalah bobot kriteria. Hasil dari rata-rata koresponden itu kita kalikan dengan bobot kriteria. Kan ada bobot faktor sama bobot kriteria. Ini bobot kriteria. Kita yang menentukan atau karena kita yang membuat aplikasi, kita tahu kriteria ini termasuk penting atau enggak. Kita akan sesuaikan dengan bobotnya masing-masing. Akhirnya ini adalah nilai faktor ya, nilai akhir dari masing-masing faktor. Habis itu kita jumlahkan. Tuh saya ini jumlah total kriteria. Dari jumlah total kriteria, kita kalikan dengan bobot correctness itu, ini bobot faktor. Yang ke bawah ini bobot faktor. Tadi kan 0,3, 0,2. Akhirnya ini adalah hasil akhir dari kriteria, kita jumlahkan. Terus kita kalikan dengan persentasenya. Saya tampilkan. Nah, dari sini, ini maksudnya, correctness itu dari tabel ini ya, kita hitung correctness-nya W1, N1, W itu bobot kriteria, N itu rata-rata hasil responden ya. Soalnya muncul 8,22 sehingga total kualitas itu sigma yang diperoleh sebagai berikut. Yaitu total kriteria dikalikan dengan bobotnya. Tiga, 2, 2, 0,3, sebenarnya 0,2 sama saja. Dikalikan dengan, habis itu kalau sudah ketahuan, dikalikan persentasenya, dijadikan persentase. Kalau dalam PowerPoint-nya seperti ini. Saya kasih lihat. Jadi ini adalah W1, C1, W2, C2. Habis itu dipresentasikan sampai di nanti di total akhir dijadikan persentase. Sudah ada yang mau ditanyakan? Untuk tugasnya, cari jurnal penelitian yang menggunakan metode McCall, kemudian buat review dan jelaskan cara penghitungannya, lampirkan dalam Excel.
seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi tadi dilampirkan di Excel. Maksudnya perhitungan ininya. Ini kan perhitungan dalam laporannya. Nah, ini kalian taruh di Excel apakah sesuai dengan perhitungannya. Seperti itu. Saya kasih contoh. Cara mencari penelitian ya. Kalian buka Google. Cari metode McCall. Kalian tambahkan set ac.id untuk menampilkan hanya website-website universitas.ac.id yang muncul. Nanti akan banyak muncul jurnal yang menggunakan metode McCall. Saya ambil salah satu mungkin metode McCall pada pengujian correctness dan usability. Mungkin contohnya seperti ini. Nah, di sini dia intinya hampir sama. Nah, di sini kan dia menampilkan analisa faktor kualitas correctness. Ini bobot kriteria, nilai rata-rata. Nah, ini kalian hitung dalam Excel ya. Saya kasih contoh. Contohnya mungkin, jadi boleh laporannya dari awal sampai akhir mungkin dalam bentuk Excel. Biar lebih mudah, jadi saya kasih nanti contoh pengerjaan tugasnya. Mungkin di sini judul. Terus reviewnya kalian bisa tulis ya. Reviewnya. Terus ini perhitungan McCall-nya. Pertama mungkin correctness. Kalian buat dalam tabel. Saya kasih contoh seperti ini, semuanya di sini tadi. Kelengkapan, konsistensi, bobot, kriteria. Kalian pindah dalam Excel. Ini kelengkapan. Ini ada kriteria. Apa tadi? Saya bagi dua sini aja. Jadi kalian boleh pakai tabel seperti ini. Di sini kalian tulis kriteria. Kelengkapan. Saya kasih contoh satu faktor ya. Di sini mungkin konsistensi. Ini kan pertanyaan. Ini ada 1, 2, 3, 4. Pertanyaan pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini bobotnya. (0,4). Ini juga 0,4, ini 0,3. Terus nilai rata-ratanya di sini. 2, 2, 1, 2. Oh, ini cuma satu faktor ya. Oh, ini cuma satu faktor. Oh, ada bawahnya. Oh, 2 faktor. Saya kasih contoh untuk yang cuma satu faktor ini. Ini terus konsistensi, ini bobotnya 0,3.
Di sini 0,2, 0,3, 0,2, bawahnya 0,3. Terus pelacakan 0,2. Rata-ratanya 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1. Nah, itu habis ini kalian masukkan rumusnya di sini, correctness, hasil akhir correctness-nya ya. Sama dengan di sini 0,4 kali 2 ditambah 0,4 kali 2, jadi kalian masukkan rumusnya di sini. 0,4 kali 2 ditambah ini kali ini ditambah ini kali ini. Harusnya pakai kurung. Harusnya pakai kurung. Contohnya seperti itu ya, enggak saya kasih contoh sampai sini aja 4,8. Habis itu dijadikan presentasi 4,8 dibagi nilai maksimalnya. Nilai maksimalnya di sini dikalikan 100. Seperti itu. Contohnya seperti itu ya. Jadi kalian tampilkan Excel-nya sama hasil reviewnya, judulnya di dalam satu file Excel. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Jadi tugasnya adalah menampilkan, kalian review judul peneliti jurnal, habis itu kalian implementasikan perhitungannya dalam Excel. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini tugas ketiga, kemungkinan tugas ketiga ya. Kemarin sebelumnya tugas Gmeter sama tugas prototype. Ini tugas ketiga yaitu metode Mekol. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Nggak ada? Kalau nggak ada, saya anggap sudah paham ya, udah ngerti ya. Jadi saya ulangi lagi, kalian cari jurnal penelitian yang menggunakan metode Mekol. Pasti di sana dia menampilkan tabel sama perhitungannya. Nah, perhitungannya kan dia nggak dalam bentuk Excel ya. Jadi kalian lampirkan dalam bentuk Excel untuk pembuktian apakah perhitungannya itu benar atau enggak. Kalau perhitungannya sama dengan yang dilaporkan berarti perhitungannya benar, dan untuk menunjukkan bahwa kalian tahu cara penghitungannya ya. Dari mana dia dapatkan nilai, saya share screen. Jadi untuk biar kalian paham bagaimana, dari mana mendapatkan nilai 3,56 ini, dari mana mendapatkan 4,5, terus dari mana hasil akhir kok faktor correctness itu nantinya 66,66% ini ya. Nah, untuk biar tahu ini kan kalian hitung manualnya menggunakan Excel. Jadi untuk menandakan bahwa paham kalian cara penghitungan menggunakan metode Mekol, pengujian Mekol.
Dan ini kalian bisa pakai untuk pengujian sistem yang kalian buat nanti di tugas akhir ya. Jadi dalam satu sistem itu mungkin bisa ada menggunakan banyak pengujian, bisa 1, 2, atau 3. Bisa pakai pengujian black box, usability testing, pengujian minggu kemarin itu usability, akurasi, atau pengujian Mac-call ini, dan lain sebagainya. Oke, seperti itu. Kalau nggak ada ditanyakan, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Kalian bisa langsung kerjakan ya setelah mata kuliah ini biar nggak numpuk-numpuk tugasnya. Sama seperti tugas yang kemarin, terakhir sebelum UAS. Setelah itu nggak ada toleransi lagi ya, alasan apapun. Jadi ya kenapa saya buat seperti itu ya untuk melatih bertanggung jawab gitu ya, berani mengambil konsekuensi. Jadi ketika sudah melewati batas ya nggak ada alasan apapun. Kalian harus berlatih untuk seperti itu. Karena nanti kalau dalam dunia bisnis atau dunia industri kalian akan menghadapi hal yang seperti itu. Jadi kalau udah deadline lewat ya konsekuensinya mungkin nggak dapat invoice ya, nggak cair dan lain-lain. Itu fakta yang terjadi. Jadi dilatih biar nggak kekecewaannya itu terbiasa menghadapi kekecewaan itu kan, jadi nggak terlalu down gitu rasanya. Jadi seperti itu. Terima kasih atas kehadirannya. Perhatiannya saya mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.